Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali berkumpul dan bertemu di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau memulai hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan ajarlah kami kebenaran-Mu, tuntunlah kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini perenungan harian saya beri judul Penasihat yang Jahat. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 19. Karena cukup panjang, saya hanya akan membacakan dari ayat 1 sampai 5 saja. Selebihnya, silakan Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara pribadi di rumah. 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik. Namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat bahwa penulis kitab Samuel menaruh fokus kepada Amnon, anak Daud, yang saat itu sedang jatuh cinta kepada Tamar, saudaranya. Ya, meskipun disebut sebagai saudara, mereka lahir dari ibu yang berbeda, sebab Daud memiliki istri yang banyak. Namun rasa cinta yang Amnon miliki kepada Tamar bukanlah rasa cinta yang tulus, yang baik, yang mau melindungi. Sebaliknya, ini adalah rasa cinta yang didasarkan oleh hasrat seksual yang ingin merusak. Karena di ayat 2 dituliskan dia ingin melakukan sesuatu kepada Tamar yang masih perawan. Pemikiran yang jahat ini Amnon ceritakan kepada Yonadab, sahabatnya. Tentu saja dia adalah salah satu orang terdekat dari Amnon, sehingga dia bisa dengan mudah memberitahukan keinginan jahatnya. Pada saat itulah Yonadab memberikan nasihat kepada Amnon. Bukan nasihat yang baik. Yonadab menjadi seorang penasihat yang jahat. Dia memberikan nasihat bagaimana strategi agar Amnon bisa menyentuh Tamar. Nasihat itu membuka jalan bagi Amnon untuk menodai Tamar. Dia melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya membawa kepada penderitaan dan maut. Amnon mati di tangan Absalom, kakaknya Tamar. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam kisah ini membuat kita melihat dengan jelas bahwa penasihat yang jahat akan membawa kita kepada jalan menuju dosa. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam menerima nasihat. Jika kita ragu dalam mengambil satu tindakan, jika kita sedang memiliki keinginan dalam diri, dan kita tahu sebenarnya keinginan itu ada dosanya, ada salahnya, carilah penasihat yang baik yang akan menuntun kita. Penasihat yang berani menegur kita ketika kita salah, dan yang siap mengarahkan kita kepada kebenaran. Setiap kita memiliki penasihat yang baik, sebab kita orang percaya di dalam Kristus. Kita memiliki penasehat yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dia akan memberikan nasihat kepada kita melalui kata-kata, melalui firman,
Dia memberikan keselamatan itu di dalam kematiannya sendiri di atas kayu salib, supaya kita hidup. Dan saya yakin setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi penasihat yang baik. Oleh karena itu, carilah penasihat yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, yang meneladani Kristus di dalam hidupnya. Dan biarlah penasehat-penasehat yang baiklah yang ada di sekitar kita, dan diri kita sendiri boleh menjadi penasehat yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan saat ini kami mau menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk hidup di dalam Kristus. Biarlah ketika kami di persimpangan jalan hidup, di persimpangan keputusan, di persimpangan hal-hal yang penting ya Tuhan, yang akan membawa kehidupan kami dalam pilihan antara kebenaran dan juga dosa. Tolonglah kami untuk mencari penasehat yang baik. Temukan kami dengan saudara seiman yang dapat menuntun kami, dan biarlah firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.